correlate, bivariate. Udah jadi? Ini adalah output, semuanya valid kecuali P4. Kita warnain karena dia tidak valid. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menaikkan nilai ini ya. Sudah di atas 0,361. Berarti di sini pertanyaan P4 sudah valid. Halo semua, perkenalkan saya J Konsultan SPSS, Jasa Perbaikan dan Olah Data Program SPSS. Dalam video ini saya akan membahas bagaimana cara uji validitas menggunakan program SPSS. Selain itu juga cara membaca output SPSS dan solusi bagaimana kalau misalkan kita terkendala dengan data yang tidak valid. Seperti yang kita ketahui, untuk uji validitas di SPSS itu ada 3 metode yang sering digunakan. Yang pertama, yang paling populer adalah metode product moment atau korelasi Pearson. Yang kedua adalah corrected item total correlation, dan yang ketiga adalah analisis faktor. Untuk saat ini, yang akan saya bahas di sini adalah uji validitas dengan menggunakan product moment atau korelasi Pearson. Metode product moment adalah dengan mencari R hitung dari korelasi setiap item pertanyaan terhadap total. Oke, langsung saja kita ke prosesnya ya. Baik, di sini saya memiliki data kepemimpinan dengan 8 pertanyaan yang mendaftar ini ya, dan 30 responden dengan jawaban memakai skala Likert, skala 1 sampai 5. Nah, di sini yang tadi saya maksud total adalah total ini ya, teman-teman. Ini adalah total per responden yang sebelah kanan. Jadi teman-teman jangan salah menotalkannya, menjadikan totalnya itu biasanya kadang ada yang di bawah gitu. Oke, tabulasi sudah siap. Kemudian kita copy saja. Ngopinya dari P1. Nomor responden nggak perlu di copy. Kita blok P1 sampai total, copy, buka program SPSS di data view, arahkan ke pojok atas biar tidak ada row yang kosong. Pastekan di sini. Oke, ini adalah hasil paste dari program worksheet SPSS. Di atas var 001 sampai 009 itu kita rubah menjadi sama seperti yang ini ya, P1 sampai total. Gimana caranya? Kita masuk ke variable view, di name sini kita rubah, double klik saja P1, P2. P ini maksudnya pertanyaan ya. Kalau misalkan teman-teman ini ada variabel X, biasanya sih X1, X2 atau X1.1. Ini kita isi semua ya. P7, P8. Nah, yang terakhir adalah total. Untuk yang di desimal kita kasih 0000 biar rapi. Kembali lagi ke data view. Nah, sini sudah rapi ya. P1 sampai total. Bentuknya sama seperti yang di Excel ini ya. Oke, bagaimana cara menganalisisnya? Kita masuk ke menu Analyze, Correlate, Bivariate. Ini ya. Nah, di sini masukkan semua item sampai total ya. Karena yang paling penting adalah totalnya ini nanti. Masukkan ke variable, tinggal diklik tombol kanan ini. Centang Pearson, two-tail atau one-tail ini tergantung nanti data penelitian teman-teman. Nah, apa bedanya two-tail dan one-tail? Nanti akan saya bahas di video lain ya. Oke, setelah itu option dan segala macam diabaikan, tinggal oke. Sip, udah jadi. Ini adalah output dari uji korelasi Pearson atau yang sering disebut juga product moment kalau untuk uji validitas. Nah, di sini ada korelasi P1 terhadap
item lainnya P1 sampai P8 itu kita abaikan. Yang perlu kita fokuskan adalah P1 dengan total. Gampang, kita coba kita rangkum. Karena kita butuhnya hanya total, saya tutup aja ya ini ya. Oke, biar teman-teman fokus apa yang saya tulis. Di sini ada P1 sampai P8. Kita mencari R hitung masing-masing item pertanyaan. Oke, untuk yang P1, nilai Pearson correlation adalah 0,576. P2 0,582. P3 0,628. P4 0,320. P5 756, 0,603, 0,523. Nah, ini salah. Di sini kita sudah mendapatkan nilai R hitung. Nah, bagaimana kita menentukan nilai R tabel? Yaitu dengan melihat di distribusi R tabel yang teman-teman bisa dapatkan di website atau internet. Banyak sih yang share di sana. Oke, di sini saya menggunakan distribusi R tabel dari Bapak Junaidi. Linknya ada di sini. Nah, bentuk R tabel itu, distribusi R tabel adalah seperti ini. Yang perlu kita tentukan adalah nilai N. N di sini adalah nilai jumlah responden. Nah, karena di sini kita menggunakan 30 responden, N kita adalah 30. Nah, di sini adalah nilai DF. DF itu derajat kemiringan atau degree of freedom. Nilai DF didapat dari nilai N dikurangi 2. Ini rumus ya. Nanti tanya, Mas itu kenapa dikurangi 2? Ini rumus. Oke, karena tadi kita 30 responden, berarti 30 kurangi 2, ya 28. Oke, setelah itu menentukan nilai tingkat signifikansi. Kita menggunakan nilai tingkat signifikansi 0,05 karena tadi kita ujinya untuk dua arah atau two tail, kita berarti ambil yang ini 0,05. Oke, tinggal ditarik garis lurus. Jadi 28 di 0,05 dua arah, dapatnya kita dapat 0,361. Oke, kita masukkan nilai R tabelnya ke 0,361. Copy semua. Bagaimana ketentuannya itu valid atau tidak? Kalau misalkan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, dinyatakan valid. Baik, langsung. Nilai R hitung 0,76 lebih besar daripada 0,361. Jadi untuk pertanyaan pertama bisa kita sebut salah dong. Valid. Untuk pertanyaan pertama valid. Yang pertanyaan kedua 0,582 valid juga. 0,6 valid. 0,32, 0,36. Wah, ini tidak valid. 0,72, 0,75 valid. 0,6 valid. P7 valid, P8 valid. Oke, begitu teman-teman hasilnya. Dari ke-8 item pertanyaan, ada satu yang tidak valid, yaitu P4. Oke, kesimpulan ya, untuk variabel kepemimpinan, semuanya valid kecuali P4. Padahal di suatu kuesioner itu semua harus valid dalam satu bentuk ya, maksudnya dalam satu variabel itu harus valid semua. Jadi kalau misalkan ada yang tidak valid ini, kita nggak bisa melaju untuk uji yang berikutnya. Bagaimana selanjutnya? Ada 3 langkah yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah review ulang pertanyaan kuesionernya, kemudian sebar ulang ke 30 orang lagi, kemudian uji lagi. Yang kedua, menggunakan sistem dropout. Dan yang ketiga adalah memperbaiki datanya. Saya jelaskan untuk yang pertama, itu teman-teman mereview tiap-tiap item pertanyaan apakah relate dengan situasi di kondisi tempat penelitian. Terkadang bahasa di kuesioner itu tidak sama dengan
responden kita gitu loh. Misalkan kita memakai bahasa ekonomi tapi teman-teman menyebarnya di pasar tradisional, nah itu kan dia nggak nyambung. Makanya itu coba teman-teman sesuaikan pertanyaannya, sebar ulang dan uji lagi gitu. Kalau misalkan masih tetap ada yang nggak valid, teman-teman bisa melakukan langkah kedua, yaitu drop out. Apa itu drop out? Drop out adalah membuang pertanyaan yang tidak valid. Nah, di sini ada syaratnya. Kalau misalkan yang tidak valid itu pertanyaan yang emang kurang kuat, dan yang tidak valid itu cuma sedikit, misalkan cuma 1, 2, atau 3. Karena ini hanya 1 dibanding 8, ini kita bisa lakukan drop out. Bagaimana cara melakukan drop out? Oke, langsung saja ya. Oke, tadi ya ini adalah P4. Kita warnain karena dia tidak valid. Caranya sangat mudah, tinggal di delete aja atau dibuang aja. P4 sudah hilang. Otomatis totalnya berkurang. Kita masuk ke SPSS lagi. Kalau teman-teman mau copy new ya nggak masalah, tapi karena saya males, saya ambil yang sini aja. P4 kita drop, clear. Cara delete di SPSS ya, P4 block, kemudian klik kanan, clear. Nah, di sini total tidak otomatis berkurang karena dia tidak berumus. Jadi kita kopikan totalnya ke sini, ke total. Teman-teman jangan salah ya, arahkan di tetap nomor 1 ini, paste di sini. Oke, 33, oke sudah. Kemudian kita uji correlate bivariate. Oke, P4 nya sudah hilang, tinggal oke. Oke, langsung saja karena kita udah tahu cara menentukan valid atau tidak, kita lihat Pearson 0,05 di atas 0,361 berarti valid, P2 valid, P3 valid, P5 valid, P6 valid, P7 valid, P8 valid. Oke, dari sini teman-teman sudah selesai untuk melakukan uji validitas dan bisa dilakukan untuk uji langkah selanjutnya. Model dropout ini berarti kita ada 2 tahap. Yang pertama ini adalah tahap pertama, kalau misalkan karena ada yang tidak valid kemudian kita drop out, kita uji lagi, ini adalah tahap kedua. Oke, cukup jelas untuk model dropout. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah metode memperbaiki datanya. Bagaimana caranya? Oke, sebelum lanjut saya informasikan terlebih dahulu apa sih kelebihan J-Konsultan SPSS. Yang pertama adalah fast response. Langsung WhatsApp, langsung kita respon. WhatsApp di sini teman-teman. Yang kedua, pengerjaan cepat. 1 kali 24 jam? Bisa. Yang ketiga, yang pasti bergaransi. Ada revisi dari dosen, ada permasalahan di data, tetap kita layani. 4, free konsultasi sampai sidang. Teman-teman mau mengeluhkan, Kak, ini cara ujinya gimana? Kak, bagaimana ini itu bagaimana? Tetap kita bimbing selama masih dalam konteks SPSS. Oke? Dan yang terakhir adalah terpercaya. Teman-teman bisa follow akun IG kami di @jasasPSS_. Di sana ada beberapa testimoni dari klien kami. Oke, dan khusus buat teman-teman yang subscribe di channel ini dan follow di IG kami @jasasPSS_, akan kami kasih diskon spesial yaitu 20%. So, tunggu apa lagi? Nggak pengen kan ditinggal temannya wisuda duluan dan Anda masih di kampus menunggu semester selanjutnya. So, buruan WhatsApp. Oke, ini saya kembalikan ya untuk P4. Metode ini adalah dengan cara merubah beberapa jawaban responden pada pertanyaan yang tidak valid. Oke, di sini P4 yang nggak valid, saya akan merubah salah satu item pertanyaan. Mana ya? Misalkan ini. Tips dari saya adalah buat teman-teman rubah satu item dan kemudian uji, kemudian lihat hasilnya. Kalau misalkan dia lebih baik, lanjutkan. Misalkan teman-teman menaikkan nilai, terus kemudian lihat hasilnya naik, lakukan lagi, gitu ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menaikkan nilai ini ya.
Aku rubah menjadi 4. Copy. Let's go worksheet. Nah, ini karena tadi kehapus, aku undo aja. Oke, kembali ya, P4. Pastekan. Oke, kemudian uji lagi. Variat. P4-nya masukin. Dimasukin. Tinggal di oke. Kita lihat nilai P4. Nilai P4 adalah 0,263. Jadi dari nilai yang awal 0,3 berapa 2 jadi 0,26, itu berarti dia merosot. Nah, kalau merosot seperti itu, teman-teman melakukan hal sebaliknya, yaitu tadi kita dari 3 menjadi 4, jadi kita turunkan menjadi 2. Oke, copy, pastekan di sini, analyze, enter. Kita lihat. Nah, ini dia menjadi 379, sudah di atas 0,361. Berarti di sini pertanyaan P4 sudah valid. Kalau misalkan ini teman-teman rasa masih kurang kuat, coba tadi kan diturunin yang ini ya, yang P25, kita turunin lagi. Masukin lagi, analyze, correlate, variate. Oke, kita lihat P4 0,437. So, ini lebih kuat, jadi teman-teman bisa menggunakan data ini. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Dan bagi teman-teman, salam wisuda. Tapi kadang teman ada pertanyaan, loh, berarti ini manipulasi dong? Nah, teman-teman bisa menggunakan data ini sebagai referensi teman-teman untuk menguji ulang atau menyebar ulang. Tapi teman-teman nggak perlu menyebar ulang ke 30 responden lagi. Misalkan tadi responden ke 25 yang bermasalah. Ya udah, responden 25 di out dan teman-teman nyebar lagi salah satu. Masukin data lagi dengan referensi yang seperti itu. Udah, itu termasuk data asli.